Kami pagi hari ini, dikala kami Tuhan masih bisa berhimpun, bernyanyi, berdoa, bahkan seizin Tuhan nanti kami mau membaca sabdamu, kalammu, firmanmu yang hidup, yang tidak pernah mati, dan yang tidak bermula, dan yang tidak berakhir. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami membaca, mendengar, bahkan merenungkannya, bahkan lebih jauh menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, peliharalah jiwa batin kami, roh kami yang adalah kepemilikanmu bersama dengan rohmu Tuhan bersama-sama, untuk kami boleh mengerti dan layak untuk menerimanya menjadi rema dalam hidup dan tubuh kami. Kuasai tempat ini, biarlah Engkau permuliakan kami oleh karena kasih-Mu semata, oleh karena anugerah-Mu semata, bukan karena kuat dan gagah kami, kepintaran, dan apapun keberadaan kami yang adalah milik-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus, Jesus Christ, yang sudah menghimpun kami dan melayakkan kami, boleh beribadah padamu pada saat ini. Haleluya, amin. Saya begitu terkesimak dengan lagu yang dipimpin oleh hambanya, partnernya, Pendeta Sitorus, mengenai yang baru. Kalau Dia memberikan kita setiap hari yang baru, mengapa kita tidak kembalikan kepada Dia hal yang baru? Dia tidak memberikan makanan kita yang basi, sekalipun saudara-saudara di tempat ini, saya percaya Pak Polisi menjaga makanan saudara-saudaraku di sini. Karena tanggung jawab Polda menjaga saudara di sini untuk makanan yang segar, minuman yang tidak kadaluarsa dan sebagainya. Itu tanggung jawab negara yang diemban. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang kita berikan kepada Dia? Saya mau tanya kepada ibu-ibu nih. Apa yang saudara berikan kepada Dia yang baru? Bisa dijawab? Kalau Dia memberikan kepada kita hal yang baru setiap hari, apa yang saudara berikan kepada Dia? Bisa dijawab? Ada yang bisa mau menjawab? Tidak ada? Tidak ada? Miskin kalilah rohani kita kalau tidak bisa menjawabnya. Berikanlah pujian, berikanlah persembahan, berikanlah waktu, berikanlah apa yang ada padamu, yang adalah miliknya itu, kembalikan dengan yang baru. Hari ini kita makan rendang jengkol, napas kita bau jengkol, tidak bau pete. Siang nanti kita makan pete bakar, napas kita bau apa? Pete. Gak usah pete bakar. Hari ini saudara makan firman, napasmu, jiwamu, pikiranmu, hatimu bau apa? Yang kuat? Firman. Bau firman. Jadi jangan kita munafik, jangan kita berdosa. Setiap Kamis dan Minggu, ditambah lagi saudara membacanya mungkin setiap saat di tempat ini. Tetapi napasmu, hatimu, jiwamu sesuai enggak dengan firman Tuhan? Itu yang patut kita renungkan sekarang ini. Buka Ratapan 3. Kenapa disebut ratapan? Ada yang bisa jawab? Ratapan 3. Saya selalu bikin pertanyaan kalau saudara-saudara bisa menjawab.
Ratapan ini adalah andung-andung misi Salomo, jeritan hati, ya, tangisan dari Raja Salomo, Sulaiman, sama itu. Kenapa dia menjerit? Kenapa dia meratap? Bukan karena Tuhan menghukum dia. Ya, sekali lagi saya katakan, bukan karena Tuhan menghukum dia. Saya koreksi, maaf, saya bukan bilang Salomo, Yeremia. Saya koreksi, saya bisa salah. Itu jeritan dari Nabi Yeremia, bukan Salomo ya. Tempo hari saya bilang, waktu dia menolak mau diangkat jadi nabi, jadi raja, Tuhan berfirman sama dia. Apa dikatakannya? Yeremia, aku sudah mengenal kau sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu. Dan aku sudah menguduskanmu sebelum kau keluar dari rahim ibumu. Kenapa Yeremia suka menjerit, mengandung-andung bahasa Nias kuno? Karena begitu besar kasih setia Tuhan yang diterimanya sebelum dan sesudah dia diangkat jadi raja. Makanya setiap saat dia menjerit, mengandung-andung, merintih, bukan kesakitan, tapi karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bisa kita lihat di ayat ke-22, sama-sama kita baca. 3, iya. Habis-habisnya rahmatnya selalu baru. Yang kencang, saya tidak tahu saudara dipengaruhi roh apa ini sekarang ini. Padahal saya sudah bilang kita makan jengkol bau jengkol, kita makan peti bau peti, kita makan firman harus bau firman. Yang kencang 3, iya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Terus Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. itulah yang kita nyanyikan tadi. Langsung antena saya dikontak oleh Roh Kudus. Ya, hei Daniel, bicara tentang hal yang baru. Ya, saya tidak dikontak dari rumah, dikontak pada saat hambanya memimpin lagu itu. Makanya saya bilang ibadah kita ini ibadah. Tolong jawab saya. Jangan bagi-bagi permen dulu. Ibadah kita ini ibadah apa? Memuji Tuhan. Siapa yang bisa lebih tepat? Memuliakan Tuhan. Siapa yang lebih tepat? Ibadah apa namanya ini? Ibadah singkat. Ibadah yang dipimpin oleh Roh. Bukan ibadah yang dipimpin oleh tradisi. Bukan ibadah yang dikonsep-konsep. Bukan ibadah yang diakal-akali. Jadi apa kata Roh? Keluarkan dari lidahmu. Apa yang dikatakan dalam hatimu? Keluarkan apa yang dikatakannya. Termasuk pada saat Anda berdoa. Anda berdoa, apa yang dikatakan Roh? Keluarkan. Termasuk khotbah ini. Makanya selalu saya mencari hikmat Tuhan. Mau bicara apa saya saat ini? Ya, kita lanjut membaca ke ayat yang ke-31 sampai 33. 3, iya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ada yang salah kayaknya ini. Ada di situ. Kenapa nggak nampak suaramu nakku? Coba Anda berdiri dulu. Coba kita berdiri semua dulu. Hormati Tuhan dulu. Ayo, ini ayat penting. Penting kali ini. Dan ada nanti ayat yang lain. Hormati ya. Coba berdiri. Tanda menghormati dia.
Setelah ayat 22 dan ayat 23, kita coba sungguh-sungguh membaca ayat ini ya. Ya, mulai dari ayat 31. Mulai ayat 31, 3 iya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan menunjukkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Terus, Kalau dipijak-pijak di zaman atau orang dunia, kalau hal orang atau orang diperlakukan tidak kita ulangi ayat 37, 3 iya. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? 38, 3 iya. Terus, Mengapa orang hidup mengeluh? biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. terus. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa diri kita dan kembali kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Amin. Duduk kembali. Kalau saudara-saudaraku merenungkan apa yang kita baca tadi dalam-dalam dan minta kerinduan Anda mendapatkan hikmat Tuhan daripada pembacaan itu, luar biasa. Luar biasa dalamnya. Hatimu akan dirubah pada saat Anda dikasihkan hikmat. Yang tadinya gusar, yang tadinya kacau balau. Tenang. Lebih tenang Anda mengocop narkoba. Yakin saya. Habis Anda mengocok narkoba, kacau lagi. Tetapi kalau firman Tuhan yang Anda dengar tadi, Anda renungkan, mengerti, untuk selama-lamanya firman itu menguatkan dan menghibur Anda. Percayalah. Ini sudah dari zaman ke zaman ini terjadi, bukan sekarang. Nenek moyang kita dari Abraham dan sebelum Abraham sudah terbukti setiap orang yang sudah bertobat, setiap orang yang sudah dipimpin oleh rohnya, hidupnya damai sejahtera. Amin. Percayalah.